Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Kali ini kami akan membuat pupuk organik cair dari bahan utama yaitu daun kelor, teman-teman, yang akan kami langsung aplikasikan pada tanaman keras atau bibit yang kami semai di rumah ini, teman-teman, karena identik pupuk organik cair ini identik digunakan pada tanaman hias maupun sayur-sayuran organik. Tetapi untuk kali ini kami akan membuatnya yang pemakaiannya akan kami gunakan nanti untuk pemupukan maupun sekaligus pestisida alami pada tanaman keras. Buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat bergabung di channel kami yang sederhana ini. Semoga saja video-video yang kami upload bermanfaat. Jika video kami bermanfaat, silakan tinggalkan like serta komen. Jangan lupa di subscribe, teman-teman, agar channel kami semakin berkembang sehingga banyak manfaat yang bisa kami bagikan lewat video-video kami nantinya, teman-teman. Buat yang belum tekan tombol like, silakan ditekan, teman-teman. Untuk bahan-bahannya, bahan utamanya tentu saja daun kelor. Di sini kami tadi campur dengan berapa helai bunganya, karena kami buat dalam jumlah sedikit. Kami gunakan untuk satu kali aplikasi, kurang lebih daun kelornya ini kami gunakan 1 kilo. Lalu air cucian beras 2 liter dan MSG, teman-teman, atau micin. Ini kurang lebih yang kemasan 15 gram, nanti kami akan gunakan cukup 5 gram saja, teman-teman, atau sepertiganya. Alat pendukungnya tentu kita siapkan ember penampung. Kami gunakan blender di sini, teman-teman, agar semakin cepat pengerjaannya. Teman-teman bisa menumbuknya. Bila membuat dalam jumlah banyak, tentu kita tidak bisa menggunakan blender sekecil ini, teman-teman. Sebelum video ini kami lanjut, kami berusaha jelaskan sedikit kandungan dari daun kelor. Tentu saja daun kelor mengandung unsur NPK, begitu juga micin ini juga mengandung NPK, teman-teman, unsur yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Air beras sama juga, teman-teman. Dan untuk kandungan lain pada ketiga jenis bahan ini nanti kami akan ulas sambil mengerjakan pupuk ini, teman-teman. Jadi pertama-tama yang kami lakukan tadi memisahkan tangkai daun dari tangkai-tangkainya, agar nanti memudahkan kami melakukan blender. Lalu kita langsung saja eksekusi, teman-teman. Kita lakukan pemblenderan. Sambil menunggu proses pemblenderan ini selesai, teman-teman, kami akan jelaskan sedikit manfaat dan kegunaan serta kandungan dari daun kelor yang sempat kami baca pada beberapa artikel sebagai berikut, teman-teman. Daun kelor banyak mengandung unsur magnesium, kalsium, sulfur,
dan fosfor. Kegunaan dari magnesium untuk menjaga klorofil daun tanaman yang akan kita pupuk menggunakan daun kelor ini agar tetap terjaga kehijauannya serta kelembaban dari daun dan batang. Sedangkan kalsium untuk memperkuat pertumbuhan batang dan akar. Fosfor meningkatkan pertumbuhan akar, dan sulfur gunanya untuk mengefisienkan penggunaan atau kandungan nitrogen yang terdapat pada daun kelor, teman-teman. Jadi nitrogen yang terkandung dalam daun kelor akan sangat mudah diserap oleh tanaman yang akan kita lakukan pemupukan. Di samping itu, daun kelor basah juga mengandung sekitar 12,5% karbohidrat dan protein sampai dengan 7%, teman-teman. Dan masih banyak kandungan lain yang menguntungkan untuk tanaman yang belum sempat kami ungkapkan di sini. Silakan teman-teman browsing sendiri. Begitu kayanya kandungan nutrisi dari daun kelor ini, akan sangat rugi bila kita tidak manfaatkan, teman-teman. Lalu yang kedua adalah air cucian beras. Air cucian beras banyak mengandung karbohidrat juga, teman-teman, zat yang sangat dibutuhkan sebagai sumber makanan dari tumbuhan dalam melakukan pertumbuhannya, teman-teman. Jadi dengan cadangan makanan yang berlimpah, kita harapkan tumbuhan yang kita tanam dan yang akan kita rawat perkembangannya akan semakin pesat dan semakin sehat. Di samping itu juga air cucian beras banyak mengandung unsur-unsur mikro bahkan unsur makro lainnya seperti NPK. Jadi agar lebih tepatnya, silakan teman-teman juga bisa browsing dan membacanya lewat artikel-artikel yang bisa dipercaya. Dan selanjutnya kandungan dari micin atau penyedap rasa, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan sembarang merek dagang, bisa teman-teman gunakan. Micin pada umumnya kita identikan atau sering kita dengar dengan istilah MSG atau monosodium glutamat, teman-teman. MSG banyak mengandung potasium, magnesium, kalium, dan fosfor serta sulfur. Di samping unsur-unsur NPK dan lainnya, teman-teman. Jadi di sini sulfur yang terkandung dalam micin, teman-teman, bisa mengefisienkan penggunaan dari nitrogen. Jadi kita tidak perlu menggunakan N yang sangat tinggi, walaupun sedikit tetapi sangat mudah dan sangat cepat diserap oleh tanaman yang akan kita pupuk menggunakan pupuk organik cair ini. Pupuk organik cair ini, teman-teman, dari daun kelor, air beras, dan micin bisa kita aplikasikan lewat penyemprotan ataupun dikocor. Apabila teman-teman menggunakan atau akan membuat pupuk organik cair dari daun kelor ini dalam jumlah banyak, teman-teman bisa melakukan penghancuran, baik itu ditumbuk manual ataupun menggunakan bahan pencacah sampah organik. Yang penting intinya daun kelor ini hancur, teman-teman, hancur dan merata, agar nanti waktu tercampur dengan air, kandungan yang ada dalam daun kelor ini bisa larut merata, teman-teman. Karena kami tidak melakukan fermentasi, jadi setelah pemblenderan ini selesai, bila teman-teman ingin menyaringnya untuk aplikasi nanti sebagai pupuk organik yang akan diaplikasikan lewat penyemprotan, silakan teman-teman menyaringnya. Karena kami akan sebagian memakainya untuk dikocor, jadi sebagian kami tidak saring, dan sebagian lagi kami akan saring keesokan harinya, teman-teman. Karena di samping manfaat dari kandungan pupuk yang terkandung di daun kelor ini, kami ingin
juga manfaatkan kandungan pestisida, baik itu insektisida maupun fungisida yang terkandung di daun kelor ini. Jadi kami akan endapkan kurang lebih 24 jam atau sampai keesokan harinya, dan kami akan saring keesokan harinya juga, sekaligus kami akan aplikasikan. Jadi untuk video dosis dan cara pengaplikasian POC daun kelor ini, semoga saja besok kami bisa sudah upload teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video yang akan kami upload. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe teman-teman, agar tidak ketinggalan dari video-video yang mungkin berguna bagi kawan petani pemula. Setelah benar-benar halus seperti ini teman-teman, sudah hancur merata, lalu kita tambahkan ini kurang lebih 3 liter air untuk 1 kilonya teman-teman. Sudah cukup pekat larutannya. Kita tambahkan 5 gram MSG ini teman-teman, monosodium glutamat, kurang lebih segitu, lalu kita aduk. Jadi NPK yang berkhasiat ganda kita dapatkan dari pupuk daun kelor yang kita campur dengan air cucian beras dan MSG teman-teman, atau micin. Sebentar kami akan langsung aplikasikan sedikit saja untuk di tanaman durian dan bibit kakao. Jika teman-teman ingin mendapatkan manfaat dari pupuknya saja, teman-teman bisa langsung mengaplikasikan ini teman-teman. Setelah kita diamkan selama 10 menit, pupuk cair ini sudah bisa kita aplikasikan. Jika teman-teman mau memperoleh manfaat ganda sekaligus pupuk dan pestisida organik, ini silakan teman-teman simpan dan tutup rapat selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam, teman-teman bisa gunakan sebagai larutan semprot atau disemprotkan dari permukaan daun hingga di akarnya teman-teman. Di samping sebagai pupuk, ternyata pupuk cair ini juga berfungsi sebagai pestisida, baik itu insek maupun fungisida organik teman-teman. Sangat baik diaplikasikan pada tanaman hias dan sayur-sayuran organik di sekitar halaman rumah. Untuk dosis pemakaian, umumnya pupuk organik cair biasanya memakai dosis 1:10 teman-teman. Satu pupuk organiknya 10 air. Untuk takaran pengocoran kami tidak perlu saring lagi, karena kami nanti mengocornya memakai ember saja. Ini 1 sendok ini kurang lebih dia sekitar 25 mili teman-teman. Kami akan kocorkan ke beberapa pohon, kami gunakan 50 mili saja tanpa disaring lagi teman-teman. Kami langsung siram bersama ampas-ampasnya. Nanti kami akan tambahkan air, karena ini 50 berarti kami tambahkan air setengah liter, nanti cukup untuk 2 pohon tanaman. Jika untuk penyemprotan sebaiknya disaring keesokan harinya setelah 24 jam teman-teman. Kita saring lalu kita langsung aplikasikan ke tanaman yang akan mau kita pupuk maupun akan kita cegah dari serangan hama dan penyakit. Jadi cukup sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kami berikutnya.